Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Semesta, kita merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Hari ini bersama Gereja Semesta, kita merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil. Ditampilkan kepada kita sabda Tuhan melalui bacaan Injil tadi, menceritakan perihal para murid yang mengalami peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Setidaknya ada 3 nama yang disebutkan dalam bacaan Injil tadi, yakni Maria Magdalena, kemudian Simon Petrus, dan yang ketiga ialah murid yang dikasihi. Kita tahu bahwa Maria Magdalena adalah orang pertama yang menemukan bahwa makam Yesus telah kosong. Akan tetapi ketika ia melihat makam kosong itu, ia belum memiliki iman akan misteri kebangkitan Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita telah mendengar bersama bagaimana Maria Magdalena menduga bahwa jenazah Tuhan Yesus telah dicuri orang. Ia pun bergegas berlari-lari menyampaikan berita ini kepada murid yang lain. Kemudian datanglah Simon Petrus dan juga murid yang dikasihi tadi. Nah, dari perayaan iman juga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, Tuhan mau berbicara apa? Ada hal yang menarik yang ingin saya ajak kita sekalian untuk merefleksikan dari tindakan iman yang dimiliki oleh murid yang dikasihi. Kita tahu di akhir Injil tadi dikatakan bahwa kendati pun ia tidak melihat secara langsung Yesus yang bangkit, namun ia percaya. Disinilah pesan iman yang mau disampaikan kepada kita sekalian, para sahabat yang terkasih, untuk menjadi percaya, apalagi tanpa melihat bukti, tanpa melihat fisik, tentu bukanlah hal yang mudah, sangat sulit untuk kita kerjakan. Akan tetapi sebagai pribadi-pribadi yang beriman, hari ini diperlihatkan kepada kita sekalian bagaimana seharusnya iman yang kita miliki ini kita hidupi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Semoga melalui permenungan hari ini, iman kita semakin diteguhkan dan kita sungguh menjadi orang-orang yang percaya pada penyelenggaraan kasih Tuhan Allah. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.